Seharian di kantor dalam posisi duduk dan menatap layar komputer seringkali membuat tubuh terasa pegal. Ya, pegal bagian punggung hingga leher pasti membuat Anda tak nyaman. Ya, posisi ini memang seringkali menyebabkan leher kaku hingga membuat kepala terasa pusing. Selain duduk terlalu lama, posisi tidur yang tak benar juga bisa memicu kaku leher, atau istilah lain adalah salah bantal. Leher kaku dan sakit akibat posisi tidur bisa membuat penderitanya tak nyaman. Leher kaku dan sakit akibat adanya otot leher yang tegang. Mengompres leher dengan es atau memijat lembut bisa meredakan sakit leher. Namun, amankah cara seperti ini? Adakah cara yang ampuh dan efektif untuk mengatasi sakit leher? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Hai, apa kabar? Pemirsa, ketemu lagi tentunya bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi seperti Anda lihat ya di informasi tadi, tayangan tadi, itu membicarakan mengenai nyeri di leher dan juga sakit kepala gitu ya. Nah, itu gimana sih caranya ya supaya bisa diatasi segera? Nah, benar sudah banget. ada. Nah, Ya, Kak silakan, Dok. Bekti, itu bisa diatasi, tapi kita tanya dulu nih dengan narasumber kita. Di samping kita sudah ada Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehab medik. Selamat datang, dokter. Selamat tahun baru, Terima kasih. Dok. So, ya selamat tahun baru Kak Bekti. Mudah-mudahan Dok. sehat selalu ya. Amin. Nah, ini kadang-kadang emang kadang tuh kalau pagi-pagi nih baru bangun itu kadang suka leher tuh suka tegang kaku gitu, Dok. Itu cara ngatasinnya gimana sih, Dok? Ini sebenarnya? bangun tidur saja atau setelah seharian bekerja juga sakit Kan nih aku lebih kira-kira? sering bangun tidur tuh, suka kaku Oke, gitu. oke. Ya kadang-kadang kalau masalah di mobil, itu ya kan ketiduran di mobil. Nah, Ya. tuh langsung pegel banget itu Apalagi lehernya. kalau posisinya salah ya. Mungkin ya. Oke. Sebenarnya kita harus atasin segera agar ini tidak berkepanjangan, Kak Bekti. Ada beberapa cara yang mudah dan sederhana bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Intinya pertama kita bisa lakukan pemijatan ringan. Yang kedua adalah kita stretching atau peregangan, Dokter Nisa. Gitu. Ya. Boleh kita praktekin aja, Dok. Oke, Nah, kita ini lihat aku yuk. suka nih ya, dipraktekin sekali dipijetin sama Dokter Ibrahim. Duduk dulu ya Kak Bekti ya. Yap. Jadi memang pertama kita harus tahu dulu bahwa otot di leher ini dia akan nyambung, maaf ya, mulai dari belakang kepala sampai dengan ke sekitar sini, ke tulang mungkin, belikat namanya. Bisa Oke. dilihat ya oleh kamera juga. Jadi otot belakang ini, Dari belakang kepala sini, Iya. oke maaf ya, saya tekan ke sini, aduh enak banget, Dok. turun ke bawah ke pundak ke sini ya, Aduh enak banget. turun sampai ke sini. Nah, maka sekitar leher dan pundak ini akan menyebabkan keluhan pegel, nyeri dan tidak nyaman biasanya. Nah, kalau di awal, misalnya pemirsa yang mengalami nyeri pada leher atau pundak, kita bisa lakukan bisa kita lakukan karena biasanya masalahnya adalah otot. Ya. Maka ototnya otot itu ya. kan memendek atau ngeringkel ya. Kita harus bikin ototnya ini lebih panjang. Oke. Maka yang bisa dilakukan kompres air hangat. Kompres air kompres hangat. air hangat. Bisa. Nah, ini Oke. kita ada contohnya di sini ya. Ya. Jadi misalnya hangat ya, jangan terlalu panas. Karena kita mau hanya meningkatkan aliran darah di sekitar ototnya saja. Tuh. Nah, biasanya kan nyerinya sekitar leher dan pundak di tengah-tengahnya. Jadi kira-kira di sini Kak Bekti nih. Ya Allah enak banget. Leher, Ditekan pundak, gitu aja enak di banget. tengah-tengahnya ya, Dok jadi ya? kalau misalnya ini kita lihat, ini leher, ini pundak, biasa di tengah-tengahnya. Jadi di sini nih. Ya Allah enak banget, Dok. Enak banget, Dok. Itu berapa lama, Dok? Nah, di jadi kita kompresnya? kompres dulu. Idealnya kita bisa kompres 5 sampai 10 menit. Ya, sampai kita raba ototnya sudah mulai hangat. Jadi kalau otot sudah mulai hangat, itu sudah mulai tandanya aliran darah meningkat. Setelah itu kita bisa lakukan pemijatan yang ringan. Nah, ini sebenarnya pemijatan ringan boleh nggak dipijat? Jawabannya boleh, asal kita tahu bagaimana cara memijatnya. Nah, Ya, tidak usah terlalu dia nih, aku kencang tunggu-tunggu ini dan nih. arahnya yang tepat ya. Ya, Nah, ya. biasanya kan kita bisa lakukan sedikit Boleh. stretching. Ya. Oke. Maaf ya. Ya. Jadi kita bisa nengok sedikit untuk Ya. memanjangkan ototnya. Kalau ototnya sudah panjang, kita bisa lakukan mulai dari tengah-tengah ototnya sebenarnya. Nah, kita bisa berikan Tuh penekanan kayaknya enak dulu. banget ya Kak Bekti. Duh, Ya. Kak Bekti sampai meremelek loh itu. sumpah enak Dan banget. kita bisa arahkan ke atas. Maaf ya. Ya Allah, enak banget. Nah, kita bisa arahkan ke atas seperti ini. Ya ampun, Dok, enak banget. Nah, di beberapa titik Bisa yang 2 memang jam, sakit, Dok. Aduh, silakan datang ke klinik ya dokter ya.
Dok, jadi ini Ya. bisa dilakukan. Jadi kan kalau misalnya kita tidur ya biasanya Betul. salah bantal kan ya. Iya. Terus pagi-pagi itu nggak bisa gerak, nggak bisa lihat ke kanan ke Saking kiri. sakitnya ya. Jadi kalau misalnya gerak tuh badannya ikutan gerak. Iya. Nah, kayak gitu itu bisa nggak dilakukan? Bisa. Tapi memang ingat pijatnya nggak usah terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang, otot bukan rileks, malah dia akan semakin kaku nanti. Makin kaku ya kalau kekencengannya dok Betul, ya. betul. Tapi kan paling enak kalau pas gitu, di tempatnya tuh pas banget ditekan gitu lebih enak lagi kalau kenceng dok. Itu nggak boleh Kalau dok. di tempatnya gini, kan sebenarnya otot sini kan berlapis-lapis ya. Kalau memang kita curiga masalahnya dari otot, misalnya di lapisan kedua, memang kita perlu berikan penekanan agak dalam. Misalnya kalau di sini kabukti ini kan, kok kaku sekali nih. Kaku ya, Dok? Kaku Enak banget. Nah, banget gitu ya di sini ampun. kira-kira kita boleh agak dalam. Tapi kalau di leher misalnya, leher kan nggak terlalu dalam. Kita Iya. bisa cukup segini cukup nih. Aku jadi pengen nanti abis ini kalau kita iklan gantian ya, Dok. Oke. Maaf ya dok. Jadi keluar anginnya dok. Dok, ini Ya. kan kalau biasanya kalau udah sakit leher pasti pakai tantu ya, sakit kepala juga gitu dok. Betul. Nah, itu gimana tuh dok? Nah, jadi sebenarnya rasa sakit kepalanya akan berbeda nih. Sakit kepalanya kita sebut sebagai tension type headache atau sakit kepala yang rasanya tertarik. Kita bisa iya, bayangkan, sakit kepalanya dia dari belakang sini, ya, ketarik ke samping dan yang narik seolah-olah dari leher. Bener dok. Jadi bener, nanti dok. sebenarnya nggak cukup kalau kita hanya masas di pundak dan di lehernya. Kita juga harus berikan sedikit di daerah kepala sini. Oh, itu boleh dok ya, kepala dipijat-pijat dok itu boleh, ya? Asal jangan terlalu kencang ya. Jangan terlalu kenceng. Kalau ini Itu kan bagaimanapun memutar aja juga atau menekan aja dok? ditekan dan sedikit diputar, diarahkan ke belakang. Ini kan sebenarnya otot ya, Iya. otot dan ini boleh sebenarnya. Oh, duh. Ya ampun dok, enak banget dok. Tapi yang leher nih Kak Bekti kaku sekali nih, maaf ya Kak ya. Iya bener dok. Aduh, duh. Sampai nodul gini kencang banget. Iya dok. Aduh. Ya, maaf. Enak ya, Kak Bekti sampai meremelek gitu, ya ampun. Emang lagi udah lama banget nggak dipijat dok. Selama Kebetulan pandemi ya. ya Kak Bekti ya. Nah dokter, ya. ini kalau sakit kepala dan leher kaku ini, Betul. itu kan ada yang panas dan dingin kompresnya. Iya. Nah bagusnya yang mana dok? Apakah kita selain yang panas tuh bagusnya yang mana kira-kira? Jadi sebenarnya untuk otot, karena tadi ototnya memendek, maka aliran darahnya berkurang, kita harus meningkatkan aliran darah. Caranya adalah dengan panas. Panas, Jadi kalau kan? otot kita berikan panas. Hangat ya, Dok? Hangat, betul. Kalau yang dingin kalau apa? Kalau sendi. Kalau sendi yang radang. Misalnya kita dapatkan pundaknya juga kebetulan radang. Tanda radang ini apa? Pertama, dilihat ada kemerahan. Kedua, dirabat rasa hangat. Nah, kebalikannya jadi kalau ada rasa hangat, kita kompresnya dingin. Tapi buat otot kita kasih kompres hangat. Gitu. Emang di leher ada sendi apa ya dok? Oh, banyak. Tapi nanti dulu dok. Jangan dijawab dulu. Sesaat lagi kita akan kembali ya. Tetap bersama kami di Hidup sehat. Hai pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita masih di topik yang menarik banget dan biasa terjadi sehari-hari. Kalau leher kaku, apa sih pertolongan pertamanya? Nah tadi pertanyaan terakhir Kak Bekti, jadi kan kalau misalnya ototnya yang bermasalah, itu kita kompres pakai air hangat. Tapi kalau sendinya itu pakai air dingin. Nah di leher itu ada nggak sih kira-kira persendiannya dok? Ya. Tadi tuh yang sempat saya tanya dan belum terjawab. Jadi sendi apa nih dok? Sebenarnya kalau di leher kita sendinya banyak sekali. Kita sebut sebagai namanya sendi faset. Dan itu faset menghubungkan antar tulang belakang yang ada di leher. Di leher ini kita punya 7 tulang belakang dan itu faset ada kiri ada kanan. Jadi sebenarnya dia menghubungkan 7 tulang kali 2 kiri dan kanan. Nah, tapi sendinya terlalu kecil. Jadi jarang dia menyebabkan radang yang perlu kita kompres. Biasanya kalau ada masalah di dalam sendi, kompensasinya adalah pada ototnya yang jadi kaku. Jadi ujungnya otot juga sebenarnya Kak Bekti. Begitu. Kalau misalnya sendi besar, misalnya seperti bahu, pundak atau lutut, kita bisa kompres es. Tapi kalau sendi kecil seperti facet joint atau sendi facet yang ada di leher terlalu kecil, rasanya nggak perlu kita berikan kompres es. Nah dok, kalau misalkan itu nggak ada orang lain yang bantu kita untuk Ya. pijit atau apa, kemudian kalau kita sendiri aja gitu gimana dok? Ada nggak peregangan sendiri gitu dok caranya Betul. dok? Jadi sebenarnya ini kelanjutan ya. Pertama setelah kita dimasas kan ototnya sudah panjang, sudah lebih bagus, fungsinya juga lebih bagus. Yang paling penting adalah melakukan maintenance-nya, yaitu dengan peregangan atau stretching. Gimana Yuk kita tuh, Dok? contohin yuk. Ya, Kak Bekti bisa munduran sedikit? boleh. Oke, kita harus pertahankan posturnya lebih bagus dulu. Tangannya bisa ke belakang sini nggak? Oke. Oh, Oke. tangan harus di belakang. Sebenarnya ya? ini untuk Tangannya mempertahankan, begini ya dok ya? tangannya begini untuk mempertahankan agar ininya stabil. Jadi fokus kita adalah pada lehernya. Ya, ingat ada 6 gerakan. Kita bisa nunduk,
kita dongak, nengok kanan, nengok kiri, patah ke kanan, patah kiri. Kita akan tunjukkan ya. Dan ini harus dilakukan peregangan sampai terasa sedikit tidak nyaman. Jadi kalau masih bisa terus, kecuali pada usia lanjut. Jadi kalau pemirsa ada yang sudah di atas 60, nunduk jangan terlalu nunduk sekali. Oke, coba Kak nunduk Kak. Nah, posisinya tegak ya dok Tegak, ya? betul. Hanya Ini untuk leher saja hanya ya? lehernya saja. Ini tetap tegak. Nunduk terus pelan-pelan. Oke, maaf ya. Terasa tarikan di sini? Oke, kalau sudah ada rasa tarikan, boleh dihitung. Hitung ya, sampai 6 hitungan 2, saja. 3, 4, 5, 6. Oke, boleh naik ke atas. Nanti dilakukan ulang 10 repetisi. Ya, Gitu, kemudian terus gitu ya. ya betul. Kita biar nggak bosan, boleh nunduk terus dongak sekarang ke atas. Nunduk dongak ya? Oke, maaf. Saya ikutan ya dok ya, ini Boleh, kan saya silakan. sendiri ya dok. Rasakan Boleh tarikan sambil di sini. berdiri ya dok? Boleh, silakan. Ini kerasa tarikan di sini. Oke, hold, hitung sampai 6 lagi ya. 1, 2, enak 3, banget loh, Dok. 4, 5, 6. Sama 10 repetisi diulang ya. Oke, sekarang kita nengok ke kanan. Kak Bukti, Ke kanan ya, nengok Dok. kanan. Oke, maaf. Rasakan tarikan di sini nih. Ini otot. Oke. Duh, rasanya enak Kenceng banget nih. serius. Kebetulan aku nih bener-bener Oke, lagi tahan pegal ya, banget postur lehernya. yang bagus ya. Ini Tahan. kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Sisi satunya. Oke, ini di sini. Kaku lagi. Oke, hold ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 10 repetisi ke kanan ke kiri. Yang terakhir, ini yang paling agak 10 sakit. repetisi artinya diulang 10 Diulang kali 10 ya, Dok, kali, ya? betul. Terakhir ya, maaf ya. Ya. Oke, patah ke kanan, rasakan di sini ketarik sekali. Saya bantu ya. Oke. Ini Itu. boleh nggak sih pakai tangan Boleh, sendiri ditarik? boleh, Dok? boleh untuk membantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Yang terakhir sisi satunya. Oke. Wah, ini kaku nih. Kak Bukti nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Nah, sama diulang juga 10 banget ya, Dok. repetisi. Jadi sebenarnya ini aja Enak ya. dengan gerakan sederhana tadi waktu datang ini kaku sekali. Sekarang sudah bisa kita cubit Oh nih. iya benar. Udah lumayan lebih rileks. Ini juga Lumayan sudah banget ini ya sudah ampun. nggak terlalu kaku lagi Ya, sebenarnya. ya, ya. Nah, jadi inilah pertolongan pertama ya mungkin kalau kita Betul. merasa nggak nyaman di leher kita gitu. Nah, itu kapan tuh kalau misal kita kan ada salah painkiller gitu ya? Iya, ya. yang Itu- anget-anget kan yang ya? itu Boleh. efektif nggak sih dok? Itu cukup membantu untuk relaksasi. Tapi harus kita lihat ya, ada 2 jenis nih. Ada satu yang memang rasanya hangat, Ya. isinya mentol. Rasanya memang hangat, tapi sebenarnya kandungan obatnya tidak ada, hanya rasa hangat. Ada satu lagi yang memang tidak terasa, tapi ada kandungan obatnya. Jadi terkadang saya suka memberikan tips untuk ke pasien, dicampur aja. Oh, dicampur. Oh, Sedikit-sedikit. dicampur Misalnya dua-duanya. satu yang rasa hangat, tapi tidak ada efek obatnya. Satu lagi yang ada efek obatnya, tapi tidak ada rasanya. Dicampur, di mix, baru kita balurkan di sini. Kita lanjutkan dengan massage yang tadi. Oke, kalau itu misalnya kita kasih obat oles painkiller tadi, nggak perlu kompres air hangat lagi ya dok? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah Jadi ya? sebenarnya kompres di awal untuk seperti pemanasan. Oke. Jadi boleh kompres air hangat atau handuk hangat itu juga boleh untuk pemanasan. Selesai itu kita lanjutkan dengan massage. Terakhir dengan peregangan atau stretching. Kalau di kretek-kretek gitu boleh nggak sih dok? Jangan. Oh jangan Jangan. nggak boleh ya? Itu Iya. penting banget tuh dikasih tahu pemirsa tuh dok. Banyak Banyak banget ya kayak gitu Betul, karena soalnya. biasanya kalau kita sudah kretek itu jadi kebiasaan. Oh, Padahal baik. kretek itu tadi kalau kita tahu ada sendi fasetnya, dia tuh udah gesekan antar tulangnya. Baik, Iya. baik, baik dok. Oke, terima kasih banyak dokter Sama-sama, Ibrahim. Kak Bekti. Ini udah enak Dokter banget Nisa. ini ya. Udah enak ini semuanya nih. Iya. Tapi ada nih kak yang katanya yang aku bikin sakit kepala nih kak. Apa itu? Nah itu soal COVID kan lagi parah-parahnya kan kasusnya di Indonesia dan tentunya soal vaksin juga. Nah, Jadi itu dia. kita akan bahas nih sesaat lagi nih. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Terima kasih dok. Terima kasih dok.